Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam disertai sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah Lapar, ya. Pak. Pada pagi hari ini, meskipun masih dalam suasana pandemi, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Ilham. Silahkan Mas Ilham. Baik, Pak. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi li ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Ilham. Untuk itu sebelum mengawali pembelajaran, Bapak ingatkan terlebih dahulu untuk absensi kalian nanti setelah selesai pembelajaran. Silahkan isi di Google Form yang telah Bapak kirimkan di WhatsApp grup. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Adapun materi sebelum ini ketika kelas 7 dulu, apa kira-kira materi yang terakhir Bapak sampaikan? Ada yang masih ingat? Yaitu sholat sunat, muakkad, dan ghair muakkad. Ya, ada yang bisa mencontohkan? Satu saja sholat ghair muakkad. Ghair muakkad 2 rakaat sebelum maghrib. Pinter. Kalau sholat sunat muakkad, contohnya 2 rakaat sebelum subuh. pinter Mas Danang. Alhamdulillah, karena masih dalam konteks fikih ibadah, maka keterkaitan antara sujud sahwi, tilawah, dan syukur masih menyangkut sholat sunat muakkad dan ghair muakkad. Nah, dalam implikasinya, apakah kalian sudah mempraktikannya dalam kegiatan sehari-hari? Apabila kalian sholat fardu, apakah sering kali diiringi dengan sholat-sholat rawatib? Apakah belum? Harus diiringi ya, supaya sholat kita menjadi lebih berpahala. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan
pengertian sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ketentuan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan dari hasil identifikasi masalah daripada sujud sahwi, tilawah, dan syukur, serta mampu mempraktikkan ataupun mendemonstrasikan pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan baik dan benar, serta mampu mengimplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membagikan gambar. Coba kalian amati gambar di samping ini, gambar apa ya? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan Mas Ilham. Orang yang sedang bersujud. Pintar. Siapa lagi yang mau menjawab? Mbak Yuliana, silahkan. Orang yang sedang sholat dan melakukan gerakan sujud. Pintar sekali. Baik anak-anak, setelah kalian mengidentifikasi gambar tersebut, nah Bapak di sini akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu kelompok 1, yaitu membahas sujud sahwi yang terdiri dari Mas Ilham dan Mbak Ine. Yang kedua itu membahas perihal sujud tilawah yang akan didiskusikan nanti oleh Mas Danang sama Mbak Afifah. Yang ketiga itu sujud syukur yang akan didiskusikan oleh Mbak Yuliana sama Mbak Nanda. Nah, apabila kalian sudah dibagikan temanya, kalian harus bisa mencari masalah ataupun merumuskan masalah terkait hal-hal yang berhubungan dengan materi, baik itu sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Namun sebelum itu, kalian harus membaca terlebih dahulu, mengidentifikasi, menganalisis ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, baik dari pengertian, syarat rukun, dan hikmahnya. Dengan demikian, apabila kalian sudah membaca dan menganalisis, maka kalian akan mampu menyimpulkan. Untuk itu, Bapak kasih waktu 5 menit saja ya untuk mendiskusikannya. Mulai dari kelompok 1 ya. Silahkan Mas Ilham dan Mbak Ine. Oke, baik, Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaannya, jika kita sedang sholat berjamaah subuh, imam sholat tidak membaca qunut, padahal kita selalu saja membaca qunut ketika sholat subuh, lalu apa yang kita lakukan? Perlu sujud sahwi ataukah tidak? Baiklah, untuk jawabannya, berkaitan dengan qunut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak. Namun dalam kasus seperti ini, makmum yang senantiasa qunut harus mengikuti gerakan imam terlebih dahulu. Sebab mengikuti imam itu hukumnya wajib, sementara qunut hukumnya sunnah abad. Tapi disunahkan bagi makmum tersebut untuk sujud sahwi setelah salam. Pintar sekali. Kelompok 2 silahkan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, pada salat jamaah, imam membaca ayat sajadah, namun tidak melakukan sujud tilawah. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk jawabannya adalah ya, tentunya kita harus mengikuti imam, sebab sujud tilawah dihukumi sunnah muakkad, sementara mengikuti imam hukumnya wajib.
Kelompok Sudah, Pak. 3 bisa dilanjutkan. Membacakan diskusi dari kelompok 3 yaitu soalnya pengen sepak bola merasa sangat bahagia karena ia telah mencetakku. Ia secara spontan melakukan sujud syukur di tengah lapangan yang tidak diketahui apakah lapangan itu suci atau tidak. Nah, di sisi lain, ia juga menutup aurat. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Menurut kami, sujud pemain sepak bola tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sujud syukur. Sebab jika dilihat dari kacamata syariat, tentu hal ini kurang sesuai dengan dan kurang memenuhi syariat syarat dan rukun sujud syukur. Namun, praktek sujud yang dilakukan pemain sepak bola tadi hanya bisa dikatakan sebagai ekspresi dari ungkapan rasa syukurnya semata. Udah, Pak. Baik. Terima kasih ya. Presentasinya saya sangat mengapresiasi, sudah pada pintar mengenai diskusinya, sudah baik, maka nilainya pun akan baik. Nah, baik anak-anak, untuk mengecek pemahaman kalian, Bapak akan menggunakan strategi crossword puzzle atau teka-teki silang. Apabila kalian bisa menjawab satu pertanyaan, maka akan menambah 1 poin penilaian. Apabila kalian sudah tahu akan jawabannya, silakan unjuk tangan terlebih dahulu. Jangan langsung menjawab ya. Yang pertama, apabila kita melaksanakan sholat dan ragu akan jumlah rakaat yang kita kerjakan, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud titik-titik. Mbak Yuliana silahkan jawab. Sujud sahwi, Pak. Pinter. Pertanyaan kedua, sujud sahwi dilakukan sebanyak titik-titik kali. Saya, Pak, Silahkan Mbak Ine. 2 kali. Pinter. Pertanyaan ketiga, apabila kita membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat sajdah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan titik-titik. Sujud apa? Tilawah, Pak. Benar. Mas Danang pintar ya. Pertanyaan keempat, apabila kita mendapatkan kenikmatan atau kabar gembira atau bahkan terhindar dari mara bahaya, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Pinter Mas Ilham. Pertanyaan terakhir, di antara salah satu hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur, maka akan menumbuhkan sifat titik-titik. Tawadu. Pinter sekali. Alhamdulillah, semuanya sudah pinter-pinter ya anak-anak, menjawab pertanyaan dengan begitu cepatnya. Nah, untuk itu Bapak sangat mengapresiasi, kalian akan mendapatkan nilai plus nanti dalam kolom penilaian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat video pendek terkait pelaksanaan sujud sahwi, tilawah, dan syukur dengan baik dan benar. Kelompoknya yang tadi saja bisa dikirimkan melalui WhatsApp grup, yaitu link YouTube-nya ya. Kalian harus menguploadnya ke YouTube terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 1 minggu.
Alhamdulillah pembelajaran kali ini bisa dicukupkan sekian. Tetapi sebelum itu mari kita simpulkan terlebih dahulu materi yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita ragu-ragu dalam melaksanakan sholat, apakah kita menambah ataupun mengurangi rukun sholat. Yang kedua, sujud tilawah dilakukan ketika kita membaca atau mendengarkan ayat sajdah. Yang nomor 3 yaitu sujud syukur apabila kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Untuk itu saya berpesan kepada anak-anakku bahwa di masa pandemi seperti ini kalian harus tetap semangat mencari ilmu, harus tetap menjaga protokol kesehatan agar cita-cita kalian bisa tercapai nantinya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa kifaratul majlis yang akan dipimpin oleh Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.